Ketika Cinta Memanggil, episode 8, Fitnah. Marni dan Irwan keluar dari kamar mereka setelah dipanggil oleh Arinda. Dengan mata yang masih mengantuk, mereka berusaha mencari tahu apa penyebab perdebatan yang terjadi pada tengah malam itu. Arinda terlihat sangat kesal sehingga tanpa sadar dia menyentakkan tangan Alicia agar segera menjauh dari David. Hal itu membuat Alicia tersentak. "Ada apa ini sebenarnya?" tanya Irwan heran. "Ini Pak, masa Mas David dan Alicia berduaan malam-malam begini?" sungut Arinda. "Kamu tenang dulu sayang." David berusaha menenangkan istrinya, lalu dia berkata pada Marni dan Irwan, "Ini tadi saya keluar mau ngambil minum. Lalu Alicia memanggil saya dan mengajak saya bicara, jadi kami mengobrol sebentar." "Jangan bohong kamu Mas," serga Alicia tak terima lantas melanjutkan, "Jelas-jelas Mas David yang tadi memanggilku begitu aku keluar dari kamar mandi." "Mana yang benar ini?" tanya Marni heran. "Percaya sama aku Bu, Mas David yang memanggilku dan dia juga mau memberikan gelang emas itu padaku. Tapi aku menolak." Alicia berusaha meyakinkan orang tuanya. "Benar begitu Mas," secara Arinda. Tatapan mereka semua kini tertuju pada kotak perhiasan berwarna merah yang ada di tangan David. Bukannya merasa bersalah, David justru dengan santai membuka kotak perhiasan tersebut dan menunjukkan isinya pada Arinda. Sebelah tangan David memeluk istrinya itu untuk menenangkan. Alicia memandang muak pada sandiwara yang dimainkan oleh sang kakak ipar. "Ini untuk kamu sayang," David berkata pada Arinda dengan raut wajah tenang. "Benar ini untuk aku?" Arinda menatap suaminya. David mengangguk. "Iya, masa kamu gak percaya? Aku mau minta tolong Alicia yang kasih ini ke kamu. Rencananya mau bikin surprise, tapi malah dia ingin gelang ini untuknya saja." Mendengar itu, Alicia tak bisa lagi menahan amarahnya. "Mas David, jangan memutarbalikkan fakta kamu ya." Alicia menunjuk wajah kakak iparnya itu. Marni dan Irwan yang menganggap anak gadisnya telah berlaku tidak sopan pun segera menarik tubuh Alicia. Begitu juga dengan Arinda yang tak suka melihat Alicia bersikap seperti itu pada David. Belum lagi, Arinda juga mempercayai semua yang dikatakan oleh suaminya. Dia justru beranggapan bahwa memang Alicia yang telah menggoda David. "Apaan kamu Alicia? Tidak pernah bapak dan ibu ajarkan kamu bersikap tidak sopan begitu," hardik Irwan. Alicia menatap ayahnya dan berkata, "Pak, Mas David sudah memfitnahku, aku berhak membela diri." "Kamu kenapa ngeyel banget sih Alicia?" Marni geleng-geleng kepala. "Ibu juga nggak percaya sama aku Bu. Bukankah ibu lihat sendiri bagaimana Mas David mendekatiku ke halaman belakang sewaktu hari lamaran Kak Rinda itu?" Alicia berusaha menyadarkan ibunya. Sejenak suasana menjadi hening. Arinda menautkan alis, merasa heran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh adiknya. Begitupun dengan Irwan yang tak mengetahui tentang hal tersebut. Ia lalu menoleh pada istrinya. Marni hanya bungkam karena dia tak ingin membuat suasana semakin kacau. Apalagi dilihatnya wajah Arinda kembali sendu. "Alicia, masuk kamar," perintah Marni. Seribu kekesalan masih menggelayuti Alicia. Bagaimana mungkin orang tua dan kakaknya tak ada yang mempercayainya seorang pun? Mereka justru lebih percaya pada David, orang yang baru saja datang dalam kehidupan mereka. Sungguh Alicia merasa kecewa. Namun, akhirnya dia pun beranjak ke kamar dengan wajah tertekuk. Begitu berada di dalam, Alicia membanting pintu kamarnya untuk melampiaskan amarah. Marni dan Irwan mengerut dada karena terkejut. Sudah, kalian juga masuk kamar. Tidak baik ribut-ribut tengah malam begini. Tidak enak didengar oleh tetangga. Irwan berkata pada Arinda dan David. "Nah David, jangan terlalu didengarkan perkataan Alicia tadi," ujar Marni sebelum anak dan menantunya berlalu. "Ya Bu, tidak apa-apa." David tersenyum lantas menuntun istrinya ke kamar. Setibanya di kamar, Arinda mengambil kotak perhiasan dari tangan David dan menimangnya. David sudah membelikannya banyak perhiasan, tetapi belum ada yang berupa gelang. Maka, Arinda terlihat sangat gembira ketika tadi David mengatakan bahwa gelang itu untuknya. Dia tak tahu bahwa David benar-benar ingin memberikan gelang itu pada Alicia. Arinda menoleh pada David dan mendapati suaminya tengah termenung. Segera dia menyimpan kotak perhiasan itu, lalu bergegas naik ke atas tempat tidur dan bersandar di bahu David. "Mas,
Apa yang dibilang oleh Alicia tadi bahwa Mas mendekatinya saat hari lamaran kita itu tidak benar kan? Arinda memastikan. David menghela napas. Tentu saja tidak benar sayang. Tapi Mas beneran gak ada perasaan sama Alicia kan? Tanya Arinda lagi. Ya enggak lah, kamu itu jauh lebih cantik daripada Alicia. Mana mungkin aku bisa suka sama dia? Adik kamu itu cuma kepedean. David tertawa seraya memeluk istrinya. Mendengar itu, Arinda pun merasa tenang dan memeluk suaminya erat. Meski begitu, Arinda tak bisa memungkiri rasa khawatir masih tersisa di hatinya. Dia ingin pindah ke rumah David saja. Mungkin dengan begitu, tak akan ada lagi perdebatan antara dia dan adiknya. Sejenak Arinda menatap suaminya, merasa ragu untuk mengatakan keinginannya tersebut. Mas, gimana kalau kita pindah ke rumahmu? Daripada aku berantem terus sama Alicia, aku capek berdebat sama dia terus, rengek Arinda. Tapi gimana kalau nanti kamu hamil? Siapa yang jagain kamu di rumah sendirian kalau aku kerja? Tanya David ragu. Kamu kan punya asisten rumah tangga, Mas. Nanti kalau misalnya aku hamil, aku juga bakal minta tolong ibu untuk sesekali ke sana. Gimana? David nampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ya sudah. Arinda kembali memeluk suaminya. Selain hidupnya bisa tenang tanpa perdebatan dengan Alicia, dia juga akan tinggal di rumah David yang besar. Dia akan menjadi nyonya dari David Satya. Satya adalah nama belakang Pak Rifki yang dipakai David sebagai nama belakangnya, meskipun Pak Rifki adalah ayah tirinya. Siapa yang tidak tahu keluarga Satya di desa itu? Keluarga terpandang yang selalu dihormati oleh warga. Arinda sudah menceritakan tentang rencana kepindahannya pada Marni dan Irwan. Awalnya kedua orang tuanya itu merasa terkejut dengan keputusan yang tiba-tiba. Namun, mereka senang karena dengan begitu, Arinda telah sah menjadi pemilik rumah peninggalan keluarga Satya. Sesekali mereka pun akan bertandang ke sana karena jarak rumah mereka tak terlalu jauh. Tentunya mereka akan datang sebagai orang yang dihormati pula. Tak ingin berlama-lama lagi, Arinda memutuskan untuk pindah hari itu juga. Dia telah mengemasi pakaian dan barang-barang lainnya ke dalam 2 koper besar. Sebagian pakaiannya masih dia tinggalkan di rumah orang tuanya yang mungkin akan diperlukan jika sesekali menginap di sana. Usai mengemasi barang, Arinda bersantai sejenak sambil menunggu David pulang. Malam nanti mereka akan langsung berangkat. Assalamualaikum, sebuah suara terdengar dari arah pintu. Alicia baru saja pulang dari mengajar. Arinda menjawab salam, lantas mengalihkan pandangannya lagi, seolah masih enggan bertemu tatap dengan adiknya itu. Saat melangkah masuk, mata Alicia terpaku pada 2 buah koper yang tergeletak di lantai. Meski sudah mengetahui koper tersebut milik siapa, dia tetap mendekati Arinda untuk bertanya. Kak Arinda nyiapin koper mau kemana? Tanya Alicia. Aku dan Mas David mulai hari ini akan tinggal di rumahnya, nggak tinggal di sini lagi. Pasti kamu senang kan? Cibir Arinda. Alicia, jangan mulai perdebatan lagi. Lebih baik kamu mandi sebentar lagi maghrib. Ujar Marni yang baru saja datang dari dapur. Tanpa berkata lagi, Alicia pun menuruti perkataan ibunya. Usai mandi, dia masih termenung di dalam kamar. Apakah Arinda memutuskan untuk pindah karena tak ingin mereka bertengkar lagi? Sesaat Alicia menyesal tak bisa menahan diri untuk tak berdebat tadi malam. Namun, salahkah jika dia ingin membela diri? Perlahan Alicia menghela napas. Sebenarnya Alicia merasa lega dengan kepindahan Arinda dan David. Dia tak perlu lagi merasa terganggu dengan kehadiran David. Namun, di sisi lain, Alicia merasa khawatir dengan kakaknya. Apakah Arinda akan baik-baik saja di sana nanti? Entah kenapa Alicia merasa firasatnya tak enak. Ya Allah, lindungilah Kak Arinda selalu. Alicia berdoa dalam hati.